Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Warada bima aradakallahu lahu, dan ridhalah olehmu dengan apa-apa yang Allah menghendaki engkau baginya. Dan ridha olehmu dengan apa-apa yang Allah hendaki akan engkau baginya. Nasihat Imam Haris Al-Muhasibi selanjutnya, kata beliau, ridhalah engkau dengan apa-apa yang Allah kehendaki engkau bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada hambanya itu berbagai macam keadaan, dan terhadap berbagai macam keadaan itu seorang hamba dituntut supaya ridha. Misal Allah menghendaki seorang hamba itu taat, lalu Allah takdirkan dia melakukan taat, maka hendaklah kita ridha dengan kehendak Allah bahwa kita melakukan taat. Kata para ulama, tanda ridhanya seseorang dengan kehendak Allah bahwa Allah menghendaki dia taat, yaitu zikrul minnah minhu, seorang hamba itu mengingat bahwa nikmat bisa melakukan taat itu dari Allah. Jadi bukti seseorang itu ridha dengan kehendak Allah bahwa dia itu diberlakukan Allah dengan taat, dia mengingat bahwa dia bisa taat itu adalah nikmat dari Allah. Misal Allah menghendaki lagi seorang hamba itu keadaannya itu maksiat, lalu si hamba ini akhirnya melakukan maksiat. Si hamba ini dia pun harus ridha dengan Allah yang mentakdirkan dia maksiat dan dengan takdir melakukan maksiat. Ridha dengan Allah. Namun dia tidak ridha karena yang mengikhtiari maksiat itu adalah dirinya. Nah, jadi itu perbedaannya. Kalau si hamba ditakdirkan Allah melakukan maksiat, akhirnya terjadi, si hamba ini dituntut tetap ridha karena yang mentakdirkan ini Allah. Ridha dengan yang mentakdirkan, yaitu Allah. Aku ridha Allah mentakdirkan aku sehingga aku ini melakukan maksiat. Dan ridha dengan maksiat itu kemudian dia tidak ridha bahwa dirinya yang mengikhtiari itu maksiat. Bukti dia ridha, akhirnya dia bertaubat kepada Allah. Aku ridha Allah mentakdirkan aku maksiat, akhirnya aku terjadi melakukan maksiat.
namun aku tidak ridha diriku yang mengikhtiarinya. Karena kita yang mengusahai itu, kita yang melakukannya, nah kita tidak ridha dengan diri kita. Kemudian bukti bahwa kita ridha dengan kehendak Allah, akhirnya terjadi pekerjaan maksiat tadi, kita bertobat kepada Allah. Nah, bertobat. Misal Allah menghendaki lagi kepada kita ini mendapatkan nikmat, ridha kita dengan pemberian nikmat tersebut. Buktinya kita bersyukur kepada Allah, kita gunakan nikmat itu untuk mengabdi taat kepada Allah. Kemudian Allah menghendaki kita seorang yang tertimpa musibah, maka kita disuruh ridha. Allah mentakdirkan, menghendaki kita kena musibah, kita disuruh ridha dengan musibah yang ditentukan Allah. Bukti kita ridha, kita sabar terhadap itu musibah. Terhadap Allah yang mentakdirkan, kita ridha. Terhadap musibahnya kita sabar. Nah, jadi waradha bima aradakallahu lahu, dan ridhalah engkau dengan apa saja yang Allah kehendaki baginya. Allah kehendaki engkau baginya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud, irda bima qasamallahu laka takun min aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa-apa yang Allah bagikan bagi engkau, niscaya engkau menjadi manusia yang kaya. Allah memberikan kita, membagikan penghidupan kita, kita ridha. Misal hari ini diberikan Allah sekian, kita ridha. Besok diberikan Allah lebih sedikit daripada hari ini, kita ridha. Besoknya lagi, walhasil apa yang dibagikan bagi Allah, apa yang dibagikan oleh Allah untuk kita, kita ridha, maka engkau, kata beliau, akan menjadi manusia yang kaya. Irda bima qasamallahu laka takun min aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa-apa yang Allah bagikan bagi engkau, niscaya engkau menjadi manusia yang kaya. Wajtanib ma harramallahu alaika takun min aura'in nas. Dan jauhilah apa-apa yang Allah haramkan atas engkau, niscaya engkau menjadi manusia yang wara. Manusia yang wara. Jauhi apa yang diharamkan Allah, niscaya engkau menjadi orang yang wara. Wa addi maftaradallahu alaika takun min a'badin nas. Dan tunaikanlah apa-apa yang Allah fardukan atas engkau, niscaya engkau menjadi daripada hamba Allah yang ahli ibadah. Jadi tunaikan apa-apa yang Allah fardukan atas engkau, niscaya engkau menjadi orang yang ahli dalam ibadah.
Jadi Allah menyuruh kita menunaikan keparduan. Nah, keparduan kepada hamba itu berbeda-beda, kadang tergantung keadaan si hamba tadi. Ada seseorang yang dipardukan baginya yang tidak dipardukan bagi orang lain. Ada demikian. Misal ada sesuatu yang dipardukan kepada orang kaya namun tidak dipardukan kepada orang miskin. Ada yang dipardukan kepada orang yang berilmu, tidak dipardukan kepada selain orang yang berilmu. Ada yang dipardukan kepada orang yang berkuasa, tidak dipardukan kepada rakyat jelata. Berbeda-beda. Nah, jadi hendaklah engkau tunaikan keparduan yang Allah pardukan atas engkau. Niscaya engkau menjadi ahli ibadah. Jadi berbeda-beda keparduan dalam penghambaan kepada Allah. Ada disebutkan fa'alal alim min ubudiyati nasri sunnah wal ilim. Maka atas orang yang berilmu itu ada keparduan. Atas orang berilmu itu ada ubudiyah, yaitu menyebarkan sunnah dan menyebarkan ilmu. Yang ini tidak ada pada orang-orang yang jahil. Misal seseorang berilmu, orang berilmu wajib menunaikan keparduannya. Di antara keparduannya yang tidak dipardukan bagi orang selainnya adalah menyebarkan sunnah dan menyebarkan ilmu. Nah, ini khusus. Ini kalau kita orang yang berilmu, ada tambahan satu keparduan lagi, menyebarkan ilmu dan menyebarkan sunnah. Alladzi ba'asallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam ma laisa 'alal jahil. Atas orang berilmu itu ada ubudiyah, penghambaan kepada Allah, yaitu menyebarkan ilmu dan sunnah yang Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya. Ma laisa 'alal jahil, sesuatu yang tidak ada terhadap orang yang jahil. Orang jahil tidak ada ubudiyah menyebarkan ilmu, tidak ada. Karena bila orang jahil ini menyebarkan ilmu nang mana disebarkannya, tidak ada. Wa 'alal hakim min ubudiyatihi ikamatul haq. Dan atas seorang hakim ada ubudiyahnya itu ikamatul haq, menegakkan kebenaran. Ada orang yang menjadi seorang hakim, maka ubudiyahnya yang tidak dimiliki oleh orang adalah menegakkan kebenaran. Dan bersungguh-sungguh atasnya, malaisa 'alal mufti, sesuatu yang tidak ada atas mufti. Kalau mufti dia cuma berfatwa, tapi kalau hakim dia menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Ini ubudiyah seorang hakim. Wa 'alal ghani, dan atas orang kaya. Ada juga orang kaya spesial. Min ubudiyati adail hukuk allati fi malihi ma laisa 'alal fakir. Ada ubudiyah bagi orang kaya, yaitu
menunaikan hak-hak yang ada pada hartanya, sesuatu yang tidak ada atas orang fakir. Orang fakir kadada berzakat, kadada bersedekah, kadada. Orang kaya ada ubudiyahnya yang khusus, berzakat, bersedekah, membantu orang yang membutuhkan. Jadi masing-masing ada ubudiyah, keparduan masing-masing, bahkan ada yang khusus yang tidak ada bagi orang selainnya. Wa 'alal qadir 'alal amri bil ma'ruf, dan atas orang yang kuasa atas melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, biyadihi walisanihi, dengan tangan dan lisannya, malaisa 'alal ajiz fihima, sesuatu yang tidak ada pada orang yang lemah pada keduanya. Orang yang kuasa amar ma'ruf nahi munkar dengan tangan dan lisan, dia wajib, dan kewajibannya ini sesuatu kewajiban yang tidak ada bagi orang yang lemah. Misal penguasa ini orang yang qadir, orang yang kuasa atas amar ma'ruf nahi munkar, maka dia wajib amar ma'ruf dan nahi munkar dengan tangan dan lisan. Kenapa? Karena orang lain menjadi bawahannya. Misal kita seorang pemimpin di daerah kita. Seorang pemimpin wajib apabila melihat kemunkaran, ia merubah dengan tangan atau lisan. Kenapa? Karena yang melakukan kemunkaran adalah orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Berbeda dengan orang-orang yang lemah. Yang melakukan kemunkaran ini orang yang di atas mereka, maka mereka boleh mengingkari dengan hati. Yang melakukan kemunkaran ini bos, yang melakukan kemunkaran ini pemimpin kita. Kita hendak merubahnya dengan tangan, dengan lisan kada berani, maka dengan hati. Artinya cukup di hati mengingkari, tidak senang. Nah, berbeda orang-orang yang mereka ini diberikan Allah kekuasaan terhadap orang-orang yang melakukan kemunkaran, yang mana mereka itu di bawah naungannya, dia wajib merubah dengan tangan atau dengan lisan. Contoh kita di rumah, kita sebagai kepala rumah tangga, maka orang-orang yang ada di rumah itu adalah orang bawahan kita. Ketika kita melihat kemunkaran, kita wajib merubah dengan tangan dan lisan. Anak misal, yang melakukan kemunkaran ini anak ini adalah orang yang berada dalam naungan kita, maka wajib merubah kemunkaran dengan tangan atau dengan lisan. Misalnya mabuk, ambil botolnya, buang. Kemudian dengan lisan kita marahi, karena orang yang melakukan kemunkaran ini bawahan kita. Kita orang yang qadir, orang yang kuasa. Bila kita hanya mengingkari dengan hati, kada boleh. Misal anak melakukan kemunkaran, lalu di hati aja kada senang, kada boleh. Kita harus merubah dengan tangan dan lisan. Kenapa? Karena status kita orang yang mampu
untuk melakukan perubahan dengan tangan dan lisan, dikarenakan yang melakukannya ini orang di bawah kita. Misal yang melakukan kemunkaran ini anak buah kita di kantor, kita jadi pemimpin di kantor. Lalu anak buah kita ini misal melakukan kemunkaran, misal korupsi, mencuri. Pertama kita merubahnya itu dengan tangan. Maksudnya dengan tindakan. Kita berhentikan, kita beri teguran. Kada boleh cuma di hati aja. Mengingkari di hati aja kada boleh. Kenapa? Karena orang yang melakukan kemunkaran ini bawahan kita. Nah, itu perbedaannya. Di dalam hadis Nabi, idza ra'aitum munkaran falyughayyir, idza ra'aitum munkaran, apabila kalian melihat satu kemunkaran, maka hendaklah merubah dengan tangan. Fa illam yastati, jika tidak mampu, maka hendaklah merubah dengan lisan, dengan nasihat. Fa illam yastati, jikalau tidak mampu, fabikalbi, maka dengan hati. Dan dengan hati ini paling lemah iman. Maksudnya dengan hati ini boleh terhadap orang-orang yang melakukan kemunkaran, mereka itu orang yang di atas kita kada berani. Tapi kalau orang-orang yang melakukan kemunkaran anak buah kita, bawahan kita, maka kita wajib dengan tangan dan lisan. Kada boleh dengan hati. Kau dipahamlah. Ya ada sedikit perbedaan. Aku jar dengan hati aja mengingkari, tergantung. Kalau orang yang melakukan kemunkaran di bawah kita dengan hati kada boleh. Masih ada kewajiban kita karena kita orang yang kuasa. Wa 'alal qadir, dan atas orang yang kuasa, 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, atas orang yang kuasa amar ma'ruf dan nahi munkar, biyadihi walisanih, dengan tangan dan lisan. Malaisa 'alal ajiz fihima, tidak ada pada orang yang lemah dalam keduanya. Orang yang kada mampu dengan tangan dan lisan, maka kada wajib. Siapa yang kada wajib tadi? Orang-orang yang melakukan kemunkaran itu orang-orang yang di atas daripada dirinya, sehingga ia kada berani. Orang tua melakukan kemunkaran, kita anak. Orang tua melakukan kemunkaran, hendak kita tegur dengan tangan, kada berani kita. Hendak kita nasihati, kada berani kita. Ayo Pak, dengan hati. Nah, ini orang kita kada mampu. Karena yang melakukan ini orang yang di atas kita. Wa addi maftaradallahu alaika takun min a'badin nas, dan tunaikan apa-apa yang Allah fardukan atas engkau, jadilah engkau daripada orang yang ahli ibadah. Apa yang difardukan Allah? Kalau sembahyang itu jelas sudah, zakat, puasa itu jelas. Tapi ada kadang sebahagian kewajiban yang ada pada diri kita tapi tidak ada pada orang lain. Kita kaya, ada kewajiban terhadap harta yang tidak ada pada orang miskin. Kita orang berilmu, ada kewajiban pada kita sesuatu yang tidak ada bagi orang yang jahil. Kita seorang ayah, ada kewajiban yang tidak ada kepada seorang selain ayah. Mencari nafkah, memberi kasih sayang, bertanggung jawab.
Wala tashku man huwa arhamu bika ila man la yarhamuka. Dan janganlah engkau mengadukan akan orang yang kasih sayang kepada engkau kepada orang yang tidak kasih sayang kepada engkau. Janganlah engkau mengadukan orang yang sangat kasih sayang kepada engkau kepada orang yang tidak kasih sayang kepada engkau. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang paling sayang kepada kita. Maka kita jangan sampai mengadukan apa yang diberikan Allah kepada kita kepada orang lain. Orang lain itu orang yang tidak sayang kepada kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Misal kita ditimpa sebuah musibah. Kita tahu yang memberi musibah ini Allah. Maka kita jangan mengadu ke sana kemari. Kalau kita mengadu ke sana kemari, kita mengadukan orang yang sangat sayang kepada kita kepada orang yang kada menyayangi kita. Karena apa-apa yang Allah perbuat dengan kita itu Allah tahu bahwa itu baik bagi kita. Itu bukti sayangnya Allah kepada kita. Kita meminta sesuatu lalu Allah kada memberi, itu bukti sayangnya Allah kepada kita. Seorang anak minta belikan es kepada orang tua, lalu orang tuanya ini kada membelikan es tadi, itu tanda sayang orang tua supaya anak ini jangan kena penyakit, jangan kena pilek, jangan kena macam-macam, jangan batuk. Allah menahan kepada kita pemberiannya. Misal kita kada berduit, kita tahu yang memberi rizki ini Allah, dan yang menahan rizki kita ini Allah. Allah orang yang Tuhan yang paling sayang kepada kita. Maka jangan kita mengadu ke sana ke sini kada berduit, ke sana mengadu aku kada berduit, ke situ mengadu aku kada berduit. Itu mengadukan Allah. Jadi apabila kita ada kena musibah, ada kesempitan, jangan mengadu kepada makhluk, hendaklah mengadu langsung kepada Allah. Dan janganlah engkau mengadukan Tuhan yang paling penyayang kepada engkau kepada orang yang tidak penyayang kepada engkau. Manusia itu kadang ketika kita mengadu kesulitan, ini bahkan senang di hatinya, di mulutnya pura-pura aja kadang bersimpati, padahal di hati senang. Dan manusia sebenarnya kada bisa membantu kita pada hakikatnya. Jadi jangan kita mengadukan keadaan-keadaan kita yang mana kita sadar setiap keadaan kita itu adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Dan jangan kita mengadu kepada makhluk. Wasta'in billah takun min ahli hasatihi. Wasta'in billah, dan minta tolonglah dengan Allah, takun min ahli khasatihi, jadilah engkau daripada orang-orang yang khusus daripada hamba-hamba Allah. Jadi apa keperluan kita, minta tolong kepada Allah. Apa hajat kita, minta tolong kepada Allah. Ada unek-unek di dalam hati, adukan kepada Allah. Jangan mengadukan Allah kepada orang yang tidak sayang kepada kita. Wa arhamur rahimin, Allah adalah paling kasih sayang di antara yang penyayang. Kita kadang bila kena musibah mengadu,
kesempitan hidup mengadu. Mengadunya kemana? Kepada makhluk. Nah Allah kada senang itu. Mana tandanya seseorang itu mengadu? Tandanya mana? Apabila orang ini sesudah menceritakan kesulitannya, lalu di hatinya ini ada rasa plong. Hatinya ini rasa plong sesudah itu, nah berarti orang ini mengadu. Hilang pahala sabar yang sudah ia lakukan. Misal dia kena musibah, lalu sabar. Banyak pahalanya tuh, sabar. Tapi ia mengadu kepada makhluk. Aku ini, aku itu, aku ini, kada berduit, kada kemana-mana lagi aku berusaha, usaha habis, usaha bangkrut. Kawan-kawan nang dahulu berkawan menjauhi aku. Kisah kesempitan. Maka pahala sabarnya hilang sudah itu. Keluh kesah. Pahala sabar hilang. Bahkan ia berdosa. Itu ngarannya syikayah. Mengadu ngarannya. Wasta'in billah takun min ahli khasatihi, dan minta tolonglah dengan Allah, niscaya engkau menjadi daripada hamba-hambanya yang khusus. Qala Ubadah ibnu Samit, berkata Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata fi wasiyatihi li ibnihi, pada wasiat beliau kepada anaknya. Ujar Ubadah bin Samit, ya bunayya, wahai anakku, azhiril ya'sa bima fi aidin nas fa innahul ghina. Nampakkanlah keputusasaan terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, niscaya fa innahul ghina, maka sesungguhnya itulah kekayaan. Nampakkanlah keputusasaan terhadap sesuatu yang di tangan manusia, maka itulah kekayaan. Artinya kita menampakkan kepada orang lain bahwa kita tidak kepingin dengan apa yang ada di tangan mereka. Nampakkan bahwa kita merasa cukup. Nampakkan bahwa kita kada memerlukan belas kasih mereka. Kan meminta itu ada dua. Meminta itu ada zahir, nang nampak, nang jelas. Minta bang duit, tolongi aku kena musibah, aku kada berduit, kada kemana minta tolong. Itu kan secara nyata. Ada yang kedua secara sindiran, berkisah. Kada minta, kada cuma berkisah nang sadih-sadih, berkisah kehidupan sempit. Sebenarnya minta tolong juga itu. Maka kita dilarang itu menampakkan keberhajatan kita kepada selain Allah. Jadi ujar beliau, nampakkanlah bahwa engkau putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Itulah namanya kekayaan. Itulah namanya kekayaan. Bila kita kada berhajat kepada orang lain, itu kaya ngarannya. Bila kita hendak menjadi saingan orang kaya, jangan berhajat apa yang ada di tangan mereka. Jadilah kita saingannya, sama-sama kada memerlukan. Kita kada memerlukan apa yang di tangannya, inya pun kada memerlukan kita, berarti saingan ngarannya. Jadi mun hendak jadi saingan orang kaya, jangan berhajat kepada apa yang di tangan orang kaya. Bila hendak jadi saingan pejabat, jangan berhajat dengan apa yang ada di tangan pejabat. Sama-sama kada berhajat, berarti kita saingannya. Namun kita berhajat, jatuh kita. Jadi ujar Ubadah bin Samit kepada anaknya, wahai anakku, azhir,
Azhiril ya'sa mimma fi aidin nas fa innahul ghina. Nampakkanlah olehmu keputusasaan dari apa-apa yang ada di tangan manusia, maka itulah kekayaan. Mun kita masih berharap awan orang itu kada kaya belum, meskipun harta kita banyak. Apalagi kita memang kada berharta berdahulu sudah. Wa iyyaka wattama' wa talabal hajati ilan nas fa innahul faqru. Dan aku takuti akan engkau akan tamak dan menuntut hajat kepada manusia, maka sesungguhnya itu adalah kepakiran. Menuntut hajat ke manusia, menghendaki apa yang ada di tangan mereka, itu adalah kepakiran. Jadi fakir itu ada fakir yang terpuji, ada fakir yang dilarang. Fakir yang terpuji itu fakir dalam urusan harta, namun hatinya tidak fakir, hatinya merasa cukup. Makanya Nabi berlindung kepada Allah daripada fakir. Fakir di sini maksudnya fakir hati. Hati kada pernah merasa cukup, itu fakir. Nabi meminta kaya, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Ujar Nabi, ya Allah, aku mohon kepada engkau huda, petunjuk, wal afa wal ghina, dan kaya. Aku minta kepada engkau kaya, maksudnya kaya hati yang diminta oleh Nabi tersebut. Dan hindari akan engkau tamak dan menuntut hajat kepada manusia, maka sesungguhnya itulah kepakiran. Jadi pakir nang dicela itu kada merasa cukup, biar banyak hartanya kada merasa cukup, itu pakir nang dicela. Adapun pakir yang mulia, pakir harta, cumanya kada mengeluh. Pakir harta aja, itu bukan fakir yang dicela. Kalau fakir yang dicela itu fakir hati, kada pernah merasa cukup. Jadi al-fakrul mazmum ad-daim huwa fakrun nafsi allati la tashba. Fakir yang tercela adalah fakirnya nafsu yang tidak pernah merasa kenyang. Wa huwa allazi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu minhu, yang adalah Nabi memohon perlindungan kepada Allah daripadanya. Fakir nafsi kada pernah merasa cukup. Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ujar Nabi, ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada fakir, bukan fakir harta maksud Nabi. Kan Nabi pernah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada fakir. Ini fakir adalah fakir hati maksudnya. Buktinya Nabi tetap fakir harta Nabi, tetapi bukan fakir hati. Ammal fakru bi makna kilatil mal fil yad falahu sya'nun akhar. Adapun makna sedikit harta, adapun makna fakir sedikit harta, itu adalah keadaan yang berbeda lagi, keadaan yang lain. Bahkan banyak hadis yang mengatakan fakir harta itu karamat daripada karamat Allah. Al-fafa karamatun min karamatillah. Kepakiran itu satu karamat daripada karamat Allah. Orang fakir dahulu itu sabar. Di mana bukti kepakiran itu karamat dari Allah? Allah menyamakan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita fakir juga. Kita disurupakan dengan Nabi, itu satu kemuliaan. Ada orang fakir harta, maka itu satu kemuliaan karena dia diserupakan dengan Nabi kita. Nabi kita fakir sampai tegadai perisai Nabi kita. Nabi kita wafat baru bisa ditebus oleh Abu Bakar. Perisai sidin tergadai.
Bahkan kadang sebulan 2 bulan kada dilihat asap di dapur Nabi karena kada denang dimakan, kada denang dimasak. Fakir Nabi. Orang-orang fakir yang sabar ini karamat. Jadi fakir harta belum tentu hina. Fakir harta belum tentu sesuatu yang menunjukkan bahwa dirinya tidak disenangi, tidak disayangi Allah. Belum tentu. Kadang fakir harta itu karamat. Para wali banyak nang fakir. Makanya ada untayan perkataan daripada ulama, fakrul ulama ikhtiar wa fakrul juhal ittirar. Kepakiran para ulama itu memang dikehendaki mereka karena mereka menghendaki kemuliaan-kemuliaan dari Allah dengan sebab fakir. Ada ulama itu yang memang fakir dikehendakinya, kada hendak berlebihan zuhud terhadap dunia, kada hendak bersenang-senang sehingga inya dunia ditolakinya, inya fakir, dan ini memang dikehendakinya. Ada demikian. Wa fakrul juhal, sedangkan fakirnya orang-orang bodoh ittirar itu karena terpaksa aja. Kalau kada terpaksa inya tuh hendak kaya, orang fakir nang bodoh itu. Jadi kalau ulama fakir itu dikehendaki mereka. Mereka menghendaki mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah. Disamakan dengan nabi fakir, kemudian di situ ada dapat pahala sabar, pahala ridha dengan pembagian Allah, macam-macam. Ulama kalau fakir menambah tinggi derajat mereka, sedangkan fakirnya orang bodoh ittirar itu terpaksa. Kalau kau kada fakir, kada fakirnya. Wa idza shalaita fasalli salata muwaddiin, dan apabila engkau salat, kata beliau, fasalli salata muwaddiin, maka salatlah akan salat perpisahan. Jadi kalau kita hendak sembahyang, maka iktikadkan, rasakan bahwa salat yang kita lakukan ini adalah salat terakhir. Ini untuk membantu supaya salat kita itu bernilai, supaya khusyuk, supaya kita menjaga adabnya di hadapan Allah. Jadi sembahyang kita, ketika hendak sembahyang, misal isya, kita beranggapan ini sembahyangku yang terakhir. Subuh kaina aku sudah tidak berada lagi di alam dunia. Ini sembahyang terakhir karena sesudah ini kita bakal mati. Idza shalaita, apabila engkau salat, fasalli salata muwaddiin, maka salatlah salat perpisahan. Jadi kalau kita sembahyang nih isya, nah supaya isya ini nilainya banyak, khusyuk, benar-benar kita sembahyang, kada memikirkan apa-apa lagi, inilah salatku yang terakhir. Sesudah ini aku kada akan menemukan waktu salat lagi. Nah, bila orang demikian, maka ada harapan sembahyangnya khusyuk. Tapi yang sembahyang kita ini kada diingat dengan kematian, sembarangan lagi, karena kawah aja kena sembahyang lagi. Ini kada sempurna, kawah aja kena ditambal dengan qabliyah ba'diyah, macam-macam. Tapi kalau ini sembahyangku yang terakhir, maka kita akan mengusahakan sebaik mungkin, setinggi mungkin kualitas sembahyang kita. Nah, kemudian wa'lam annaka lan tajida ta'mal iman hatta tu'mina bil qadar kullihi khairihi wa syarrihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وحكمة برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.